He's the one that can create all from nothing to something. So let us pray and let us thank him for each day. Bismillah. Ustaz, ada suami yang nggak mau ibadah. Istri dan anak-anak sudah mengingatkan tapi masih enggan. Apa yang harus dilakukan? Apakah perkawinannya masih halal? Insyaallah. Baik. Ibu dan bapak sekalian, kita buka dulu Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ini pelajaran penting ya, pelajaran sangat penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan tugas seorang suami ya. Tugas seorang suami yang utama itu ada dua. Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu kalau sudah sah ikatan pernikahan sudah dilakukan, maka tugas dia yang pertama adalah dia akan menjadi qawwam. Qawwam itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan pengayom, bisa diartikan pelindung. Pemimpin, pengayom, pelindung. Pertama kita uraikan singkat saja. Pemimpin dalam hal urusan apa? Pertama dalam hal urusan ibadahnya. Dia akan jadi imam. Masya Allah, saking sayangnya Allah pada orang ini ya, ibu, saya tanya deh ya, bapak, mana yang paling utama, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah, pahalanya 27 derajat ya, lebih besar daripada sendirian. Masya Allah, dalam hal dia belum menikahnya barangkali masih banyak peluang sholat sendirian ya, dia ke masjid berjamaah, di rumah mungkin sendirian. Ini setelah dia menikah tidak diberikan peluang oleh Allah untuk sholat sendirian. Makmum selama hidupnya. Kalau dia ke masjid di rumah ada makmumnya, Masya Allah, dia akan jadi imam. Makanya seorang calon suami yang baik sebelum dia menikah dia harus pelajari dulu apa tugas-tugasnya. Bukankah bapak sebelum ke kantor akan pelajari tugas saya apa yang saya kerjakan, lalu saya siapkan ya. Maka bagaimana ketika kita akan membawa bahtera rumah tangga dalam kehidupan kita, seharusnya kita pelajari ya. Masya Allah, saya akan jadi imam di rumah tangga, maka suami yang baik akan belajar sebelum menikah bagaimana caranya jadi imam, sholat yang baik, bacaan apa yang dibacakan. Demi Allah saya katakan ya, kami pernah satu kali mampir ke satu daerah, saya nggak perlu sebutkan kotanya supaya tidak nampak dalam nanti di YouTube yang dilihat ya. Ini kisah nyata. Kami ditanya Pak, ibu sekalian, Ustaz, bagaimana hukumnya tentang seorang suami setelah dia menikah, dia sholat dengan istri dan ibu mertuanya. Ibu mertua dan istrinya bermakmum di belakang. Ketika sholat pertama dia pimpin dengan baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya, selesai. Begitu sholat yang kedua dibaca Qul huwallahu lagi, ya, kan nggak salah ya. Ibunya bilang, nah, nggak apa-apa lah nanti rakaat pertama Qul huwallahu, tapi yang keduanya cari lagi surat yang lain ya. Di begitu dia sholat selesai, rakaat yang kedua, begitu membaca amin dia diam sejenak begini. Dikira ibu mertua mencari surat yang lain, ternyata berbalik ke belakang. Ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi? Dia berbalik ke belakang, dia tanyakan, Ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi? Ya, apa hukumnya? Saya bilang kalau hukum sholat sudah pasti batal. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa berperilaku seperti ini? Dia bisa menetapkan diri, berkeyakinan pada dirinya, dan Masya Allah dengan percaya luar biasa mengatakan saya terima nikahnya, sementara yang bersamaan dia belum siap dengan tugas-tugasnya. Seharusnya sebelum jadi imam dia belajar dulu, dia maksimalkan. Ibu bapak pernah tahu istilah pacaran? Itu asal pacaran, itu asalnya istilah syar'i itu. Kemudian bergeser sekarang maknanya. Dulu di penghujung Melayu, ya, kisaran Medan ke sebelah sana, dekat ke daerah Aceh ya, Baros ya, daerah Baros ke sana, 400 km dari kota Medan, ya. Itu dulu kalau orang suka terhadap pasangannya, ada ketertarikan dia ingin berta'aruf, maka dia akan mulai mendatangi rumahnya di malam hari untuk menghadap bapaknya. Di luar dia katakan keinginannya, bapaknya akan keluar, lalu mengatakan apakah kamu serius, dia tangkap itu. Saat ditangkap itulah kemudian ketika menyatakan serius ya, maka akan ditandai pada calon istrinya. Istrinya akan ditandai dengan daun pacar. Ini. Ditandai dengan daun pacar, ya. Kemudian menunggulah untuk menikah selama 40 hari. Istrinya belajar, calon istri belajar kepada ibunya bagaimana jadi istri yang baik. Calon suaminya akan belajar selama 40 hari termasuk mencari nafkah. Nah, masa menunggu ini disebut dengan pacaran. Dipacari maksudnya diberikan daun pacar. Jadi asalnya syar'i di sini. Syar'i. Jadi pacaran itu bukan jalan-jalan, muda-mudi, Masya Allah, ya belum sah tiba-tiba jalan berduaan, naik beca sama-sama, seakan beca milik berdua, tukang becanya nggak ada, gitu kan? Macam-macam di sini kan. Jadi asalnya bukan begitu. Asalnya ada konseling, ya. Dan itu dipraktikkan di Malaysia.
Sekarang begitu ya. Jadi kursus dulu macam-macam. Sekarang kami robah polanya ketika kami bikin institut di Bekasi, Quantum Akhir Institute. Itu saat biasanya kalau datang mau menikah, saya selalu sampaikan, ya nggak ada prewedding yang sifatnya maksiat. Kalau mau ini kami buatkan buku, datang silahkan anaknya ke sini, kita berikan pendidikan, ini caranya, ini yang kamu siapkan. Ini dan masanya cukup jauh sehingga bisa belajar. Ya, bisa belajar. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak dipraktikkan ya. Kalau ada anak-anak datang melamar sudah mulai ditanya tentang Qur'annya, tentang sholatnya. Ya. Sekarang orientasi tidak ke dunia melulu, kan dilihat. Ya. Kalau ada 3 orang datang kan ingin melamar pada seorang kiai, masya Allah, ya punya anak perempuan cantiknya luar biasa, diperebutkan oleh 3 orang. Ditanya Ananda namanya siapa? Anas pak. Baca surat An-Nas. Ya. Dia baca An-Nas. Ya. Yang kedua namanya siapa? Saya Torik pak. Baca surat At-Tariq. Masya Allah. Dilihat. Yang ketiga belum ditanya sudah pucat wajahnya. Ananda siapa? Saya Imran pak. Katanya. Cuma panggilan sehari-hari kulhu. Masya Allah. Jadi ini poinnya. Pertama demikian. Jadi tugas pertama dia akan menjadi imam untuk ibadah. Nah kalau kita kaitkan dengan konteks seperti ini, jadi bagaimana nanti kalau ada seorang suami yang sulit beribadah? Hal pertama ingatkan. Cara mengingatkannya, cara mendakwahi dia tertuang di Quran surah 16 ayat 125. Ya. Kita pakai Quran aja dulu. Ya. Surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Pelan-pelan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu, kan? Pada ketentuan Allah. Pertama dengan hikmah. Awas, nasihat itu nomor 2. Nasihat itu dikeduakan. Ingat, ngajak, nasihat, macam nomor 2. Yang pertama hikmah dulu. Hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Hikmah itu bisa punya 3 arti. Yang pertama al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'i. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misal, bapak ingin mengajak pada anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, maka sebelum kita mengajak, kita pun harus praktekkan dulu. Jangan sampai bapaknya nyuruh anaknya, bapaknya ke masjid, nak berjamaah sana ke masjid, ya bapak enggak. Bisa dibalikkan kan? Nah sama, ibu ingin mengajak suami sementara ibu belum meningkat misalnya, ya, belum kelihatan pak sholat, ibunya jarang kelihatan sholat, ya kan? Nah, itu tidak akan maksimal. Maka yang pertama, kita dulu dekati Allah dengan ibadah. Supaya nanti saat mengajak seseorang, siapapun, baik lingkar terdekat atau lingkar yang paling jauh, itu tidak ada celah bagi dia untuk membalikan kepada kita. Sehingga menjadi fitnah. Ya. 1. Yang kedua makna hikmah itu, yang kedua, adalah al-qaulul jayyid atau al-qaulul khair, perkataan yang baik. Atau doa bil khair, doa kebaikan. Jadi sebelum kita mengajak orang, doakan dulu bu, pak. Doakan dulu. Supaya Allah lembutkan hatinya. Sehingga apa yang akan kita sampaikan karena Allah sudah bantu lembutkan lebih mudah diterima. Jadi kadang-kadang suka lupa, ya, belum apa-apa sudah dimintakan gitu ya. Sudah diminta itu yang agak kurang tepat. Kurang maksimal nantinya. Ya. Misal Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun akan berdakwah kepada Firaun. Itu sebelum berangkat berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berkata dengan lemah lembut, ya. Kita bisa temukan misalnya kata-kata lemah lembutnya di Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Tapi poinnya sebelum berangkat berdoa dulu. Lihat doanya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa enggak dipakai doa itu? Ya Allah tolong lapangkan hatiku. Ya. Kenapa minta kelapangan? Karena Nabi Musa tahu Firaun itu luar biasa kata-katanya, bukan cuma tajam tapi bengis, Pak. Nyakitin ke hati. Misal kalau nggak suka dengan model rambut, itu tidak akan dikatakan tolong cukur rambutnya, tidak. Tapi tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Itu kalau kalimat itu diluncurkan pada seorang nabi, Nabi Musa berdoa, ya Allah wafatkan aja nih manusia ini nyebelin, misal. Meninggal seketika, cuma hikmah dakwah tidak ada pesan bagi kita. Jelas ya? Pelan-pelan. Jadi boleh jadi ketika ibu berdakwah kepada suami misal, akan keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Nah kalau hati ibu sudah dilapangkan oleh Allah, tenang menerimanya. Dicaci maki, tenang. Dimarahin, sabar, kan jadi doa lagi. Tapi kalau kalimat maaf keadaan hatinya belum nyaman, itu gak mudah menerimanya. Tidak mudah. Wa yassir li amri, minta kemudahan urusan. Ya, ada kekuatan. Memang hati lapang, tapi lisan tidak punya kemampuan menyampaikan. Ya, ada yang begitu. Ada lagi yang mohon maaf, ya, mohon maaf, punya kemampuan menyampaikan, hatinya lapang, cuma menyampaikannya berbelit-belit, nggak paham-paham. Apa sih maksudnya mah?
Pak, kita kan sudah lama berumah tangga, mama sudah berhijab macam-macam, udah nyambung kemana-mana, kalimatnya belum nyambung. Jadi maksud mama apa sebetulnya? Ada yang begitu. Ya. Makanya di ujung wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ringankan cara bicara saya supaya mereka paham apa yang mau saya sampaikan. Karena itu sebelum menyampaikan itu berdoa dulu. Minta kelembutan. Saya pernah ajarkan ini pada seorang ibu yang anaknya sulit sekali sholat, Pak. Datang ke pesantren, dulu kami di Lebak Bulus. Ustaz, anak saya kok susah sholat. Kenapa? Saya bilang, sudah diingatkan? Sudah kalau gitu ibu gak usah ingatkan lagi. Ibu doakan. Karena ada yang salah, ada yang salah. Ya, kita sebutkan ayat-ayat Qur'annya. Caranya ibu bangun malam, kemudian ibu sholat. Setelah sholat, ibu berdoa untuk anak ibu. Lakukan di sampingnya, sholat di kamarnya. Lakukan di sampingnya, mohon pada Allah. Ya, mohon minta, saya bilang minta dengan menangis, khusyukkan. Nanti setelah 3 hari coba ibu sampaikan bagaimana perkembangannya. Masya Allah ibu sekalian, pas sekalian hari ketiga perempuan ini datang lagi. Masya Allah dari jauh sudah teriak, Ustaz, bawa nasi uduk pagi-pagi ke pesantren. Baik, ada santri kami juga. Apa yang terjadi? Gembira luar biasa, anak saya sudah sholat katanya. Kok bisa? Masya Allah. Ternyata di hari yang ketiga, di malam dia bangun, itu anaknya langsung bangun menangis dipeluk ibunya. Mama maafkan saya. Saya bukan gak mau sholat, Ma. Tapi dulu papa begitu sibuk, mama juga begitu, gak pernah ngajarin saya. Ya sudah, saya sudah ambil kesimpulan gak usah sholat sekalian. Ya. Dan dia berjanji dari situ, saya mau jadi anak yang soleh, saya jadi anak baik, saya gak pengen ngecewakan mama. Tiba-tiba anak itu menangis, sampai Masya Allah setelah itu bukan cuma sholat. Dia minta kemudian disediakan seorang guru di pesantren, dibimbing bacaan Qurannya, dan sampai sekarang sudah berapa juz hafalannya. Bisa bayangkan. Kenapa kita bisa boleh dakwahi? Minta sama Allah, mohonkan dengan lembut, ya Allah, Engkau titipkan dia kepada saya karena yakin barangkali ada kebaikan pada saya yang bisa memberikan kebaikan pada dia. Saya mohon ya Allah, tolong ringankan beban saya di akhirat nanti untuk melembutkan hatinya. Jangan biarkan ya Allah beban kekurangannya menjadikan pertanyaan saya sulit untuk saya jawab di kemudian hari. Minta ya Allah, mohon. Masya Allah, minta pelan-pelan, sehari, 2 hari lihat, 3 hari, baru setelah tenang, baik-baik. Apa kalimatnya, keluarkan kata-kata yang lembut. Ya, waqula qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yatazakka. Katakanlah dengan lemah lembut supaya mudah-mudahan dia ingat. Masya Allah. Ini ada Fir'aun, orang paling jahat di muka bumi, didakwahi oleh orang nabi, 2 orang nabi, orang paling soleh di zamannya. Nabi ini diminta oleh Allah berkata yang lemah lembut. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, tidak lebih soleh dibandingkan dengan Musa, berdakwah kepada orang yang tidak jahat, tidak lebih jahat dibanding Fir'aun. Kenapa harus berkata kasar? Masuk dengan kelembutan, Bu. Pak, terima kasih telah menjadi pendamping mama dalam kehidupan. Alhamdulillah. Sampai hari ini menjadi lebih baik rasanya. Alhamdulillah. Ya, siapa dulu dong papa ya, nggak usah diungkit-ungkit lah. Biasa, kan boleh ke hati, tenang. Tapi rasanya nggak nyaman, Pak. Ya, ada yang kurang nyaman. Sudah berhijab, sudah macam-macam. Kalau malam suka nangis, takut. Ketika di akhirat nanti kita berpisah. Kenapa, Ma? Suka lihat kalau orang lain kok bisa sholat ke masjid, kan? Ya, mama suka ditanya, kenapa papa nggak begitu? Anak-anak dan sebagainya, malu Pak kalau lihat anak sholat, lihat papa enggak. Sulit. Mama sudah berdoa, sudah berusaha. Tolong bantu mama dengan cara apa lagi mama mesti mengatakan sesuatu supaya papa bisa sholat sama-sama. Pelan-pelan ya. Hari pertama belum masuk, hari kedua, hari ketiga, insya Allah. Yang lembut masuknya. Ingat tadi yang pemimpin siapa? Di rumah tangga, suami kan? Baik, apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa, Bu? Mengatur, apa lagi? Membantu, apalagi Pak? Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin, hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Kadang-kadang cara masuk isinya itu keliru, menjadi pemimpin langsung. Jadi salah gitu. Keterimanya nggak enak. Memang isinya bagus, cuman caranya nggak bagus. Begitu pulang dari taklim, belajar tentang ruku yang baik, cara ruku yang bagus. Begitu pulang ke rumah, lihat suami rukunya nggak bagus. Ya, begitu datang, Pak, coba di sini. Kenapa? Mama belajar tentang ruku nih ya. Coba Papa ruku. Mama betul. Jadi masalah di situ. Harusnya dibalik. Pak, Mama belajar tentang ruku. Masya Allah, enak banget belajarnya tadi. Ini Pak, contohnya begini. Mama coba deh, sesuai teori ini. Mama pengen ruku. Bapak yang betulin ya. Papa betulin ya. Dengan contoh ini, Mama mau ruku sekarang. Masya Allah, enak keterimanya. Suami nggak minta pun bisa setelahnya langsung minta. Ibu nggak minta pun setelah ibu selesai, coba deh Papa mah lihat rukunya. Bisa terjadi. Karena kadang-kadang suka keliru cara masuknya gitu, itu poinnya. Itu poinnya. Nanti di fikih munakahat itu bisa dibahas ya. Saya kira silakan bersabar, ya, bersabar. Pertama doakan dulu, berdakwah dengan baik, dengan suara yang lembut, pelan-pelan, kecuali
kecuali jika kemudian ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang membahayakan kehidupan rumah tangga, bahkan madarat bagi nyawa dan ibadah. Misal suami pemabuk melarang Anda untuk ibadah, nggak boleh ibadah, nggak boleh macam-macam, maka di situ nanti ada syariat tuntunan yang lain, termasuk khulu. Ya, khulu itu artinya pengajuan untuk berpisah dari pihak istri dalam keadaan suami menolak, tapi sikap suami sudah membahayakan pada diri dan agamanya. Itu khulu namanya. Dan nanti pengadilan akan mencari bukti-buktinya, melihat kalau tidak mau berubah, nanti pengadilan fasakh, memisahkan hukumnya. Memisahkan hukumnya. Ya. Dia jangan ujuk-ujuk langsung kepada minta berpisah macam-macam, tidak. Cari dulu dakwahnya, barangkali di situ lahannya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, perempuan, suami saya begini, macam-macam. Ya. Apakah boleh saya berpisah? Ya. Kata Nabi, ada kemungkinannya. Orang ini mengatakan, tapi saya masih cinta. Masih cinta. Kata Nabi, maka dakwahi dia. Maka dakwahi dia. Ya. Jadi kalau masih ada rasa cinta, ada kebaikan dan sebagainya, dan tidak membahayakan pada kehidupan, barangkali surga ibu ada di situ. Ya, surga ibu ada di situ, di samping mencari keluar. Ya. Dan jangan berlebihan ya. Saya sering menemukan suka aneh, ada perempuan belajar, begitu pulang ke rumah jadi ribut dengan suaminya, ribut dengan anak-anak dan sebagainya. Itu tidak tepat. Ya, cari kebaikan. Ya, sampai muncul istilah-istilah yang tidak tepat. Daripada punya pasangan suami yang bid'ah, lebih baik mencari yang sunnah. Wah. Jadi kalau suaminya ada keliru, luruskan. Jangan cari kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, rumah Anda kotor, ya sapu. Jangan tinggal di rumahnya, cari rumah lain. Tidak tepat ya.